Bank Indonesia itu menurut perundang-undangan bersifat independen ya. Dalam operasi moneternya, lebih khusus lagi operasi pasar terbukanya, harusnya tidak bisa diintervensi oleh pemerintah. Jadi Bank Indonesia pegang surat berharga negara senilai 1.640,58 triliun. Berarti ngutangin pemerintah sebesar itu ya. Pada saat ketidakpastian meningkat di global maupun di lokal beberapa bulan terakhir ini, ruang fiskal yang sempit, lalu kebijakan moneter ini juga sulit, maka kekuatan Bank Indonesia saat ini tidak sekuat biasanya lagi. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi assessment kali ini saya akan menganalisis secara umum kebijakan moneter Bank Indonesia, tapi hanya sebagian kebijakan moneter ya, yang utama-utama. Ini melanjutkan sesi saya tentang refleksi perekonomian Indonesia, tapi kali ini terkait dengan kebijakan moneter Bank Indonesia. Nah, sebagaimana yang sering kita bahas di sini, Bank Indonesia itu menurut perundang-undangan bersifat independen ya. Ada Undang-Undang Bank Indonesia dan kedudukannya sebagai bank sentral ditegaskan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dalam Undang-Undang Bank Indonesia maupun dalam dokumen-dokumen resmi Bank Indonesia dijelaskan bahwa tujuan utama dari kebijakan Bank Indonesia, kebijakan moneter dalam hal ini adalah mencapai stabilitas nilai rupiah. Ya, jadi itu satu yang terutama. Lalu memelihara stabilitas sistem pembayaran. Jadi sistem pembayaran itu adalah otoritasnya Bank Indonesia ya. Kemudian turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Kalau menjaga stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia kan bersama-sama OJK, bersama-sama juga kebijakan fiskal pemerintah. Nah, dan dalam rangka keseluruhannya itu tetap dinyatakan sebagai mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tapi itu kerangka umumnya, tetap saja Bank Indonesia lebih fokus pada soal kebijakan moneternya yang itu dalam rangka stabilitas nilai rupiah. Nah, stabilitas nilai rupiah itu kalau secara indikator ada dua ya. Kestabilan harga barang dan jasa itu diukurnya dari inflasi ya. Inflasi yang disajikan oleh Bank Indonesia itu sebetulnya tidak hanya inflasi harga konsumen yang umum itu ya, tapi juga inflasi harga produsen dan beberapa jenis inflasi lainnya. Tapi yang lazim dinarasikan dan dikutip itu adalah inflasi konsumennya. Kemudian kestabilan rupiah dari sisi lain, kan ini dua kan stabil ini terhadap barang dan jasa dan terhadap mata uang asing. Jadi juga itu tugas Bank Indonesia. Jadi sudah benar kalau misalnya rupiah melemah dan sebagainya itu ya, kalau mau mengkritik atau minta penjelasannya Bank Indonesia, dan Bank Indonesia selalu menyajikan data-datanya, juga memberikan sinyal kepada pasar kami melakukan ini dan itu gitu untuk menstabilkan. Tapi jangan lupa tujuan Bank Indonesia itu agak tidak sama persis dengan opini netizen ya. Netizen ini wah ini kok terlalu lemah, maksudnya satu dolar itu sudah melemah sampai 17.000 atau 16.800. Bukan itu kalau Bank Indonesia, yang diutamakan adalah stabilitasnya. Jadi kalau digambar harian, digambar mingguan, digambar bulanan itu yang mereka kendalikan itu adalah gelombang fluktuasinya ya, volatilitasnya. Nah, itu perintah atau tugas kewajiban ya, bukan sekedar wewenang tapi memang kewajiban Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia di dalam banyak dokumennya menjelaskan secara umum kebijakannya terkait menjaga kestabilan nilai rupiah itu terhadap barang itu artinya termasuk jasa maupun terhadap mata uang asing itu pakai kerangka disebut Inflation Targeting Framework ETF ya. Sampai sekarang masih dipakai, tetapi sudah makin diperbaiki ya. Sekarang ada istilah ETF, flexible ETF, misalnya flexible ETF ya. Tapi ya itu teknis lah. Tapi yang penting Bank Indonesia mencoba memperbaiki kerangka kebijakannya. Dan dalam beberapa tahun terakhir Bank Indonesia juga memperluasnya lagi dengan bauran kebijakan. Ya, bauran kebijakan jadinya ada kebijakan makroprudensial, lalu berkoordinasi dengan pemerintah dan juga OJK. Itu terkait dengan bauran kebijakan ekonomi makro lah. Narasinya begitu. Nah,
Selain itu, kita juga mengetahui, kanal ini beberapa kali membahas instrumen yang paling sering dibicarakan dan memang itu andalannya oleh Bank Indonesia adalah suku bunga acuan, ya, BI rate ya. Jadi suku bunga acuan Bank Indonesia untuk mempengaruhi dan memang diupayakan agar suku bunga yang lain itu mengacu kepada itu. Mengacu artinya ya dekat atau hampir sama seperti itu. Dan ini lazim ya di berbagai negara yang memiliki bank sentral dengan kebijakan suku bunga acuan. Jadi misalnya suku bunga pasar uang antar bank, sekarang disebut Indonia ya, lalu suku bunga kredit perbankan, dan sebetulnya juga berharap bisa mempengaruhi yield SBN ya, surat berharga negara, dan semua instrumen-instrumen yang bersuku bunga, bahkan secara tidak langsung juga diharapkan bisa mempengaruhi imbal hasil di pasar saham ya, imbal hasil di pasar saham maupun pasar surat utang di pasar modal, itu biar hasilnya itu nggak jauh dari suku bunga acuan, ada spread yang terkendali. Ya, semacam itu ya. Jadi BI rate, dan ada beberapa kali penyebutan, dulu pernah disebut BI rate diganti dengan 7-day reverse repo, lalu sekarang BI rate lagi, tapi sebenarnya BI rate ini sama dengan 7DRR ya, sebetulnya secara substantif sama, yaitu mengacu kepada instrumen BI yang membeli SUN dan dari perbankan repo ya, dalam 7 hari lalu bisa dibeli kembali dalam 7 hari berikutnya repo. Gitu. Nah, kita mendapatkan penjelasan tentang hubungan kebijakan moneter Bank Indonesia, dan tadi salah satunya dengan melakukan penetapan terhadap BI rate itu dengan kebijakan pemerintah bagaimana, dengan kebijakan lain bagaimana. Nah, ini kerangka yang sebetulnya dari buku Pak Pardjo sebelum beliau menjadi Gubernur Bank Indonesia, tapi ini memang umum ya, cuma saya merasa tampilan dari gambar buku Pak Peri ini lebih mencerminkan ya. Jadi kalau kita lihat itu, kerangka berpikirnya itu seperti itu. Jadi ada keterkaitan makro finansial ya, kerangka ekonomi makro dengan kondisi makro keuangan itu ada kaitannya. Nah, untuk mempengaruhi itu kan harus dipastikan dulu sasaran dan kebijakan makroekonomi. Sasaran dan kebijakan makroekonomi kan dinamis ya, yang merupakan bisa dikatakan adalah koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia. Jadi misalnya yang ditetapkan oleh APBN itu target pertumbuhan ekonomi berapa dan seterusnya ya. Begitu juga Bank Indonesia sendiri juga membuat target-target. Biasanya diupayakan tidak jauh dari target-target pemerintah itu. Lalu ada beberapa kebijakan masing-masing. Ini gambar semacam ini. Nah, kalau sederhanakan, di situ terlihat bahwa otoritas ekonomi itu ada otoritas fiskal ya. Fiskal itu penerimaan dan pengeluaran negara ya, belanja maupun pendapatan, jadi pajak dan sebagainya itu adalah otoritasnya pemerintah, terutama melalui instrumen APBN dan juga kebijakan-kebijakan perpajakan. Nah, kemudian ada moneter dan sistem pembayaran. Jadi moneter dan sistem pembayaran itu Bank Indonesia. Lalu ada keuangan makro prudensial. Ini terkait dengan misalnya Bank Indonesia memberi stimulus untuk penyaluran pada kredit sektor tertentu dengan syarat-syarat tertentu, GWM-nya, giro wajib minimumnya diturunkan, berarti dia memberi insentif. Maksudnya diturunkan itu kan bank itu punya kewajiban ya menaruh duit yang disebut giro wajib minimum. Kalau dia dikecilkan berarti kan bank memiliki lebih banyak likuiditas untuk menyalurkan, asal tadi di hal-hal yang sudah diatur oleh Bank Indonesia dan lain sebagainya lah. Itu keuangan makro namanya. Tapi keuangan mikro misalnya tentang aturan yang harus dijalankan bank dalam menjalankan fungsinya, baik dalam hal penyimpanan maupun dalam hal penyaluran ya, soal itu diatur oleh OJK. OJK biasanya merujuk antara lain kepada aturan praktek terbaik ya, best practices internasional, misalnya Basel dan berbagai pertimbangan lainnya. Itu di mix, makanya ada forum stabilitas sistem keuangan ditambah dengan LPS ya, karena LPS yang kemudian melakukan terapi ya, tindakan kalau ada lembaga keuangan bank terutama yang gagal bayar atau bermasalah seperti itu. Jadi secara teoritis
sebetulnya kelembagaan makro dan keuangan Indonesia ini cukup komplit, sudah bisa dikatakan sesuai textbook ya, sesuai dengan kelajuman internasional sebagai sebuah negara yang relatif good governance dalam hal keuangan ya. Tidak hanya APBN loh, keuangan keseluruhan. Secara kelembagaan, begitu juga aturan-aturan mainnya pun banyak yang sudah spesifik. Tetapi itu kan soal aturan, pelaksanaan adalah hal lain, seberapa disiplin terhadap itu. Kemudian juga kan taktik setiap negara beda. Apakah taktik, strategi, dan taktik Bank Indonesia, begitu juga pemerintah ketika melakukan fiskal, itu sesuai dengan kerangka ini, gitu. Sesuai dengan tujuannya, sasarannya, dan tadi soal kestabilannya. Seperti itu ya. Nah, lalu kita coba menyoroti beberapa instrumen. Tadi kita baru sebut BI Rate ya sebagai salah satu. Kita melihat kebijakan Bank Indonesia yang disebut dengan operasi moneter. Ini andalannya. Nah, jadi utamanya operasi moneter. Nah, operasi moneter tadi mengikuti turunan dari tujuan umum Bank Indonesia tadi ya, stabilitas moneter. Tetapi ini dilaksanakan di pasar uang dan pasar falas. Jadi dilakukan di pasar uang dan pasar falas valuta asing secara terintegrasi. Menurut definisinya begitu. Nah, kemudian operasi moneter ini bisa dilakukan secara konvensional maupun secara syariah. Jadi seperti juga SBN ada operasi moneter syariah. Nah, kemudian antara lain tadi dengan mengendalikan suku bunga di pasar uang antar bank ya. Tadi dengan cara BI Rate lalu mempengaruhi pasar uang antar bank. Kemudian juga mempengaruhi dengan mempengaruhi itu akan mempengaruhi juga likuiditas di pasar uang rupiah. Nah, jadi maksudnya ketersediaan uang di pasar uang itu kan mempengaruhi tingkat bunga dan seterusnya. Nah, jadi tidak cukup hanya pengumuman BI Rate, tapi kan ada instrumen turunannya. Nah, masalahnya kalau mempengaruhi pasar uang ini secara sederhana bisa digambarkan BI bermaksud mengguyur atau mengambil. Kalau mengguyur dia namanya injeksi, kalau dia mengambil namanya absorpsi. Tuh, tentu dengan berbagai, dan ini dinamis, Bank Indonesia melakukannya dari waktu ke waktu. Karena itu juga ada rapat bulanan ya, Dewan Gubernur Bank Indonesia, kemudian diumumkan ke publik hasilnya, ada dokumennya juga, terutama sekali hal tersebut untuk menjadi informasi yang diharapkan menjadi pertimbangan rasional dari pelaku dalam hal ini, terutama sekali bank-bank, para investor, dan semacamnya ya. Mungkin netizen tidak terlalu langsung merasa membutuhkan info itu ya, meskipun terpengaruh sebenarnya. Coba aja kalau perbankan menaikkan dan menurunkan suku bunganya dalam simpanan maupun dalam dia memberi kredit, kan konsumen, rakyat, netizen kan terpengaruh. Tapi mungkin secara informasi bulanan netizen tidak begitu tertarik ya dengan info ini. Nah, kembali ke operasi moneter itu dilakukan dengan beberapa cara, terutama dua ya, operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka itu bisa dikatakan lelang lah ya, lalu standing facilities. Lalu standing facilities itu juga ada, berarti nanti ada lending facilities. Standing facilities itu sukarela lah, menjadi bank bisa menabung ya, kalau bisa juga dia dipinjemi dengan lending facility. Kalau operasi pasar terbuka kan lelang ya. Lelang dari waktu ke waktu. Kalau standing facilities ya ada hubungan langsung, karena Bank Indonesia itu adalah banknya bank ya. Nah, OPT-nya sendiri itu ada OPT yang rupiah, ada yang OPT falas. Yang rupiah tadi sama kan, secara umum dia bisa menyerap, bisa menginjeksi. Nah, nanti kita akan perlihatkan beberapa instrumen yang masing-masing bersifat absorpsi, jadi Bank Indonesia menarik duit, atau yang bersifat Bank Indonesia menginjeksi. Nah, jadi ini sebenarnya ada kaitannya dengan argumen dari Purbaya tentang M0 misalnya. Tapi untuk kali ini kita belum bicara M0-nya, nanti ada asesmen tersendiri. Tapi jelas ini hubungannya erat dengan itu. Nah, sedangkan OPT falas ya itu, ini yang paling lazim sebenarnya, malah termasuk yang sering dilakukan Bank Indonesia. Dia bisa melakukan transaksi di spot. Jadi kalau rupiah volatilitasnya dianggap pada suatu hari terlalu tinggi dan cenderung melemah, Bank Indonesia masuk dengan menawarkan dolar, dolar terutama ya. Pada dasarnya bisa yang lain, tapi sejauh ini umumnya kalau OPT itu ya dolar. Nah, dengan begitu menahan laju pelemahan gitu, atau sekurang-kurangnya menahan laju
volatilitas. Itu bisa di pasar spot. Bisa juga forward. Jadi Bank Indonesia bisa melakukan transaksi yang transaksi forward, transaksi untuk transaksi di depan dilakukan hari ini. Nah, ada juga yang disebut dengan DNDF lelang ya, delivery domestic non-delivery forward. Jadi jenis forward yang di dalam negeri. Tapi ini sini saya tidak tulis. Belakangan secara implisit Bank Indonesia mengatakan dia juga mempengaruhi transaksi NDF di luar negeri loh. Artinya dia ikut serta tuh supaya rupiah di luar negeri di pasar uang yang lazim ya, entah itu di Hong Kong, entah di mana ya, itu Bank Indonesia juga ikutan di sana supaya nilainya bisa stabil. Jadi ada NDF di mana Bank Indonesia bisa ikut campur, tapi kita tidak diberi informasi berapa nilainya. Tapi kalau di NDF itu kita bisa lihat di pengumuman lelangnya. Ada juga transaksi-transaksi lainnya, ada swap, ada macam-macam lah, nanti term deposit dan seterusnya. Kira-kira Bank Indonesia ini day per day melakukan operasi pasar terbuka. Maksudnya day per day tidak mesti tiap hari ya, tapi terbuka untuk tiap hari. Bahkan bisa lebih dari sekali sehari untuk berbagai instrumen ini. Jadi kalau disederhanakan tujuannya tadi adalah menjaga kestabilan. Nah, kalau menjaga kestabilan, dia bisa bersifat mengguyur, bisa bersifat menarik, ya bisa injeksi, bisa absorpsi. Nah, kalau digambar dari webnya Bank Indonesia, gambarnya itu seperti inilah. Operasi moneter itu ada operasi pasar terbuka, ada standing facilities ya. Lalu kemudian operasi pasar terbuka itu adalah terkait dengan likuiditas, tadi sudah saya katakan pasar uang dan pasar valuta asing, mempengaruhi suku bunga, kredit, balance sheet yang neraca masing-masing lembaga keuangan ya. Lalu harga aset ya, aset termasuk aset itu ya surat berharga ya, nilai tukar dan ekspektasi. Nah, ini yang paling utama sebenarnya belakangan ini ekspektasi. Jadi pengumuman Bank Indonesia intervensi ke pasar spot itu pasti dilakukan sembari memang melakukan ya ibaratnya diamplifikasi lewat siaran pers, lewat berita, supaya ya yang mau, wah ini berarti Bank Indonesia sedang mengguyur dolar. Jadi kan ekspektasi orang bisa mempengaruhi terhadap itu. Jadi wah saya tidak usah memaksakan spekulasi lagi, itu ekspektasi namanya. Dan berbagai hal ini ada indikatornya, ini sekedar untuk argumen kerangka framework ya. Tentu ini kalau memang untuk kajian yang lebih serius kita lihat apakah masing-masing alur ini, misal kita kajian untuk 5 tahun, 2 tahun terakhir, mingguan, bulanan, itu efektif tidak? Ya kan masing-masing ada tujuannya, efektivitasnya berapa. Tapi untuk assessment kali ini saya ingin menggambarkan bahwa Bank Indonesia dalam operasi moneternya, lebih khusus lagi operasi pasar terbukanya, itu tidak suka-suka dia ya. Dan harusnya tidak bisa diintervensi oleh pemerintah. Koordinasi bisa ya, tapi tidak boleh intervensi mestinya. Nah, tapi inilah wilayah-wilayah yang memang selama ini menjadi perbincangan dan tidak untuk netizen ya, bahkan untuk para ekonom ya, kita apakah Bank Indonesia dalam memutuskan ini cukup independen atau tidak. Tentu kita melihat juga dari pernyataan masing-masing pejabat. Kita belakangan kan suka melihat tuh antara pernyataan pejabat Bank Indonesia dengan Menteri Keuangan kadang searah, kadang berbeda kan, seperti itu. Kita bisa melakukan penilaian. Mungkin untuk contoh secara lebih ekstrim, Amerika kan The Fed itu ya seperti Bank Indonesia ya dalam konteks independennya. Lalu ada Trump pemerintahnya, dan itu kan kita bisa lihat juga perdebatan. Bahkan belakangan ini meruncing kan, yang malah agak mirip dengan Indonesia duluan kita ya. Jadi ada tuduhan kriminalisasi kepada The Fed ya, kepada tokoh The Fed, dan sebaliknya mereka juga bilang ini kriminalisasi gitu. Ya kita belum tahu, sama dengan kita pernah mengalami ini dan masih kelihatannya masih api dalam sekam ya, bahwa kantor Bank Indonesia diperiksa kan oleh KPK itu bahwa ada dugaan penyelewengan CSR, dana CSR ya, tapi kita kan nggak tahu ujungnya, belum sampai sekarang kan belum gitu ya. Nah nanti ini tulisan tapi saya bacakan ringkas saja. Untuk tadi operasi pasar terbuka tadi ya seperti itu. Lalu absorpsi artinya untuk menarik kelebihan
likuiditas. Kalau injeksi artinya mengguyur. Nah, lalu operatif palsu seperti apa tadi saya belum banyak menjelaskan. Ada standing facilities, itu adalah kegiatan penyediaan dana rupiah dari Bank Indonesia kepada bank. Jadi dan penempatan dana rupiah oleh bank di Bank Indonesia. Jadi bolak-balik ini ya. Jadi bisa Bank Indonesia yang memberikan pinjaman, bisa dia yang ditaruh duitnya di sana, standing facilities namanya. Beda dengan operasi pasar itu kan lelang. Kalau ini ya masih bank dengan Bank Indonesia, bank secara individual ya, dia naruh bisa narik, tentu ada data keseluruhannya. Tapi kalau operasi pasar kan dia lelang, nah, peserta lelang ya para bank itu. Nah, maka berapa deal di lelang itu kan ada penawaran permintaan terkait yield, imbal hasil dan seterusnya. Nah, sementara ada juga deposit facility. Tadi kalau digambar ya disamakan dengan standing deposit, itu ya penempatan rupiah dan peserta ini di Bank Indonesia. Jadi ya bolak-balik ini bisa tergantung, nanti kita lihat angka-angkanya semacam itu. Nah, ini gambar tidak saya bacakan, cuma untuk informasi saja. Kalau tertarik silahkan masuk ke laman Bank Indonesia. Dari masing-masing sebagian yang saya contohkan tadi instrumennya, itu kita bisa melihat dia dilakukan seperti apa, teknisnya seperti apa. Ini ada gambar-gambar ini. Lelangnya kapan, tata secara umum aturannya apa. Nanti kalau misalnya tertarik lagi, bisa mencari lagi lebih dalam pada masing-masing instrumen ini. Ini yang operasi pasar terbuka rupiah, yang ini operasi pasar terbuka falas. Jadi dari sisi ini saya apresiasi Bank Indonesia ini memang banyak mengikuti praktek terbaik internasional ya, karena memang kunci dari pengelolaan moneter itu adalah keterbukaan informasi dan mengelola ekspektasi. Dengan terbuka itu mengelola ekspektasinya nggak PHP gitu loh. Ya sedikit menyindir lah tokoh di Kementerian Keuangan, menterinya bahkan itu kan ya mengelola ekspektasi juga benar. Memang dalam hal kebijakan mengelola ekspektasi itu adalah salah satu bagian kebijakan. Ekspektasi yang dikehendaki ya, bersifat positif, optimis dan sebagainya. Tidak main-main dengan spekulasi. Nah, tetapi bedanya di Kementerian Keuangan dia tidak diimbangi dengan keterbukaan informasi yang memadai gitu loh. Ya rilis tiap bulan, kalau ditanya juga jawabnya nanti atau ngeles gitu. Ya saya udah berulang kali mengatakan orang posisi utang aja nggak beritahu. Beda dengan Bank Indonesia dalam hal ini ya, bukan berarti Bank Indonesia lebih baik dari Kementerian Keuangan, tapi untuk konteks ini Bank Indonesia cukup jelas ya, ini kebijakannya, kerangkanya ini tidak jadi terlihat gitu. Jadi pasar bisa meresponnya. Kemudian juga nilai-nilainya itu disajikan terus-menerus ya. Jadi kalau yang biasa main di laman Bank Indonesia itu pemutakhirannya itu benar-benar cepat ya. Di lelang hari ini juga sudah ada pengumumannya, itu mau lelang kapan disebutkan ya, NDF ya, DNDF. Begitu juga dengan macam-macamnya. Tentu tidak seluruhnya terbuka juga, tapi sekurang-kurangnya untuk pengamat seperti saya lebih tersedia. Sekalipun secara jujur saya mengakui kebijakan moneter ini lebih kompleks ya, instrumennya jauh lebih beragam, tidak mudah mungkin untuk netizen, bahkan untuk ekonom pun mungkin memerlukan waktu dan kesungguhan untuk mencermati satu persatu. Saya sendiri tidak terlampau ahli dalam hal moneter, tapi mencoba belajar terus-menerus tentang ini, dan saya apresiasi Bank Indonesia menyediakan datanya, menyediakan informasinya. Tentu yang teorinya kita bisa cari-cari di buku maupun di beberapa kertas kerja Bank Indonesia. Nah, dari uraian saya itu kita kemudian saya menyajikan data yang dari Bank Indonesia, bukan data saya, yaitu yang disebut dengan total operasi moneter. Tadi kan saya ulangi, pada dasarnya Bank Indonesia itu menginjeksi perekonomian atau menyerap duit dari perekonomian. Nah, maka posisi total operasi moneter Bank Indonesia ini salah satu yang menggambarkan. Nah, kalau datanya begini, misalnya per 31 Desember 2025, sebenarnya datanya sudah sampai 7 Januari, tapi kita ingin melihat tahunan, data 31 Desember yang kita sajikan. Itu posisinya adalah 900, saya belum ganti itu ya, 930 triliun kurang lebih. 930 triliun itu sebetulnya adalah Bank Indonesia menyerap dari perekonomian. Jadi sejauh ini Bank Indonesia itu lebih menyerap.
Memang biasanya begitu, tapi untuk mengetahui dalam 1 tahun atau 1 periode dia banyak menyerap atau injeksi, yang kita lihat adalah perubahannya. Ya, kalau dari sisi ini memang sedikit menurun dibandingkan akhir 2024 yang 945. Nah, tetapi kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun yang lama, di sejak COVID 2020, memang Bank Indonesia itu malah banyak menyerap. Ini menarik ya, mungkin disinilah bisa jadi kita melihat bibit-bibit perbedaan antara Bank Indonesia dengan Purbaya gitu ya. Purbaya guyur-guyur, ini absorpsi ya, asa. Meskipun 2025 nampaknya terutama di 3 bulan 4 bulan terakhir Bank Indonesia coba menyesuaikan, tapi kan tidak bisa drastis. Karena itu di 2024 ke 2025 itu menurun tuh absorpsinya Bank Indonesia. Posisi ya outstanding, bukan arus pada tahun itu. Ya, menurun 15 triliunan. Tapi kalau dibandingkan dengan 6 bulan terakhir, karena sempat lebih dari 1.000 triliun ya, sebetulnya memang saya bisa mengatakan Bank Indonesia coba menyesuaikan biar strateginya sejalan kan. Karena Purbaya pengen ini guyurkan perekonomian, antara lain melalui kredit. Nah, Bank Indonesia juga coba sesuaikan, ya kurangi absorpsinya, berarti duitnya mengalir ke perekonomian secara jumlah ya, dan itu dilakukan 6 bulan ini kan sempat lebih dari 1.000 tuh di pertengahan tahun, di Maret apa April itu masih 1.000 lebih, ini sudah 930 triliun. Oke ya dari sisi itu, tetapi tetap tidak kembali pada era-era sebelum pandemi ya. Jadi pada dasarnya Bank Indonesia itu masih bersifat absorbsif secara umum ya. Ini yang menarik ya, mungkin ini perlu perbincangan yang lebih dalam ya antara para pakar. Kembali lagi sedikit setback kepada beberapa instrumen ya, ada yang disebut repo, ada yang disebut reverse repo, dan ada yang disebut sekuritas rupiah Bank Indonesia. Nah, kalau repo itu sifatnya ekspansif, jadi si peserta operasi moneter, bank ya, para bank, dan ada yang beberapa bank yang diperbolehkan, lembaga keuangan, itu lembaga keuangan atau badan lainnya ada beberapa yang boleh, tetapi terutama sekali bank, mereka menjual surat berharganya ke Bank Indonesia. Menjual tapi dengan janji dibeli kembali, ya gadai lah sebetulnya kalau bahasa ngepopnya, tapi disebut repo. Nah, sesuai dengan harga dan waktu yang disepakati. Kalau harga itu berarti menentukan yield ya, imbal hasilnya. Ini ekspansif karena Bank Indonesia memegang surat berharga, terutama dalam hal ini adalah surat utang negara atau SBN syariah yang dipegang oleh bank itu, ditaruh di Bank Indonesia, dibeli dengan nanti akan dijual kembali. Jadi gadai lah gampangannya. Tentu tidak disebut gadai ya, repo disebutnya. Ini kan ekspansif karena Bank Indonesia mengucurkan duit ke perekonomian gitu melewati bank. Sedangkan yang reverse repo, nah namanya kan reverse repo, kebalikannya. Ya sudah, kebalikannya berarti kan absorbsif. Jadi justru pembelian surat berharga oleh peserta OPT dari bank. Jadi reverse repo itu absorbsif, lawannya repo. Nanti kita lihat angka-angkanya. Nah, repo transaksi ini efektif mengurangi jumlah uang di sistem perbankan, sehingga dapat mengendalikan inflasi dan seterusnya. Logikanya begitulah. Nah, ada instrumen baru yang dikenal mulai September 2023, namanya Sekuritas Rupiah Bank Indonesia. Sekuritas dulu tuh SBI ya, cuman SBI itu tidak seluas SRBI. SBI itu durasinya lebih panjang, tidak mudah diperjualbelikan di pasar sekunder. Ini SRBI ini lebih luas, bisa dijual kayak SBN jadinya. Juga pesertanya lebih luas, jual belinya bisa lebih luas. SRBI, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia ini kalau disederhanakan adalah SBN-nya Bank Indonesia, surat utangnya Bank Indonesia. Berarti kan kalau Bank Indonesia menerbitkan SRBI melalui lelang, diambil, kemudian diperdagangkan di pasar sekunder, itu artinya ya Bank Indonesia narik duit kan. Nah, jadi dia sejenis operasi moneter yang seperti reverse repo. Kalau repo kan ekspansif, nah SRBI absorbsif. Dan sudah dikatakan dalam 2 tahun terakhir ini, mulainya sih akhir 2020, September 2023 ya, tapi
24-25 ini kencang dipakai. Bank Indonesia banyak pakai ini dibandingkan pakai repo dan reverse repo untuk mengendalikan operasi moneternya. Nah, saya gambar nih angkanya nih dari tahun 2010 sampai 2025. Nah, yang repo yang hitam itu kan mulai dari September 2023. Lihat, jadi paling gede kan dia. Meskipun di 2025 ini berkurang. Jadi di akhir 2024 itu kalau saya tidak salah hampir 1000 ya, 1000 triliun kurang 900 berapa ya, 940 itu. Kemudian di akhir Desember ini menjadi 730, jadi berkurang 200-an triliun. Tapi berkurang itu karena kan SRBI itu waktunya 1 bulan, kalau sekarang mungkin 3 bulan dengan 6 bulan ya, 1, 3, 6, awalnya pernah minggu. Berarti kan yang lunas kan Bank Indonesia ya membayarinya. Nah kalau dia bertambah itu berarti dia nerbitkan lagi yang baru. Nah kalau dengan berkurang ini, artinya ketika dia dilunasi, Bank Indonesia tidak menerbitkan SRBI sebanyak yang dilunasi, sehingga berkurang. Dari sisi ini berarti Bank Indonesia mengurangi absorpsinya. Bisa juga dibaca untuk kurun itu menginjeksi. Ya, gitu ya. Jadi caranya seperti itu. Nah, SRBI ini sendiri kan ada suku bunganya gitu ya, dilelang maupun di pasar sekunder. Nah, disinilah sempat terjadi komplikasi ya, tapi sekarang sudah mulai mendekat, di mana suku bunga SRBI itu sempat lebih tinggi dari SBN. Ya, tentu lebih tinggi jauh dari BI Rate, lebih tinggi lagi juga dari suku bunga simpanan di bank deposito. Nah belakangan ini mendekat, SRBI-nya turun, kebetulan SBN juga turun lebih dekat, tapi secara umum masih sedikit di atas, tapi bersaing lah. Bahkan belakangan sempat di waktu-waktu tertentu dia sama ya atau lebih rendah, karena itu bank atau juga investor yang tentu melakukan transaksinya bisa melalui bank, bisa juga melalui lembaga keuangan tertentu, itu punya pilihan. Nah kanal ini beberapa waktu lalu sudah membacakan berita tentang surat berharga negara jangka pendek yang makin menarik investor. Jangka pendek kurang dari setahun ya, sampai dengan setahun. Nah itu duitnya sebetulnya ya mungkin pindahan dari turunnya yang hitam ini ya, ke sana. Jadi semacam itu. Nah, maka kalau sepintas begini, perekonomian sebetulnya belum terguyur banget ya, karena ada proses-proses seperti itu. Nah sebagai perbandingan repo ya, tadi kita katakan reponya ekspansif. Jadi si bank naruh SBN-nya, surat berharganya di Bank Indonesia ngasih duit. Nah kalau dilihat ini kan pada tahun 2024 akhir itu reponya lumayan tinggi, SRB-nya tinggi, berarti kan memang Bank Indonesia nyerap. Nah di 2025 ini si reponya turun, berarti duitnya kan berkurang ekspansinya ini. Jadi ini menarik ya. Maksudnya ketika Bank Indonesia repo ekspansinya itu menurun, pada saat bersamaan SRB-nya itu ekspansi. Kalau dilihat netonya ya berarti mengurangi efektivitas SRBI itu dari sisi, bukan efektivitas ya, nilai absorpsi atau injeksinya Bank Indonesia. Cuma tetap SRBI yang diandalkan. Repo mungkin berkurang sekitar berapa itu, 40 apa 50. Oh banyak juga deh, hampir 100 itu. Nah, sedangkan yang repo yang itu memang datar saja. Jadi tidak bank nampaknya juga punya pilihan lain. Kalau itu tahunan ya. Bagaimana kalau kita lihat dalam konteks 2 tahun terakhir ya, dari Januari sampai Desember akhir ya. Itu kalau kita lihat yang abu-abu itu SRBI, tadi sudah saya katakan memang tahun 2025 ini turun ya, artinya Bank Indonesia mengurangi absorpsinya. Bisa dibaca terbalik kalau dilihat jangka setengah tahun atau setahun ini ya dia injeksi. Nah begitu dari sisi repo ya dia juga datar sebenarnya, sedikit injeksi di sebulan terakhir. Sementara yang repo berarti dia absorpsi itu malah agak dalam di beberapa bulan terakhir. Nanti netonya adalah pada posisi operasi moneter. Ada beberapa instrumen lainnya, ini kan instrumen utamanya saja. Nah, jadi dengan demikian memang untuk mereka yang mengkaji lebih detail, rinci, lalu membandingkan dari waktu ke waktu, baik itu mingguan maupun tahunan, itu ya mungkin tidak bisa ya termakan oleh
narasi bahwa kami mengguyurkan likuiditas perekonomian, mendorong ini itu, baik itu dari Bank Indonesia maupun dari Purbaya. Pasar kan punya, saya ini tidak terlalu ahli di sini, dari data ini saja saya bisa baca, apalagi para bankir atau lembaga keuangan besar atau personal-personal yang punya duit ratusan miliar triliun itu, yang kayak gini dia punya ahlinya untuk menganalisis ya. Jadi tidak mau dengan narasi siaran pers, apalagi cuma doorstop itu, menteri saya akan gerakan ekonomi dengan cara itu, ya boleh saja karena pejabat harus ngomong begitu, tapi buat pelaku ya dia akan based on data ya, dan jangan lupa based on ekspektasi, dan ini kan baru data domestik, dia tentu kaitkan juga dengan bagaimana the Fed, US Treasury Note, bagaimana pasar uang di negara tetangga, kan seperti itu. Maka menurut saya kelihatan dari ini Bank Indonesia ini cukup hati-hati ya, prudent lah. Ya di satu sisi juga mencoba berkoordinasi dengan pemerintah, di sisi lain dia tentu tetap mengelola berdasarkan framework-nya tadi, kerangkanya tadi. Jadi saya boleh apresiasi dalam konteks ini ya, Bank Indonesia tetap fokus pada kestabilan. Jadi nggak berani juga guyur tiba-tiba banyak atau serap tiba-tiba banyak. Jadi berbagai instrumen digunakan, di-mix, dicampur, yang sifatnya kalau menaikkan atau menurunkan adalah dengan perlahan. Tentu ini belum tentu bagus ya untuk kondisi tertentu, tapi itu faktanya cukup hasil. Meskipun di sebulan terakhir kita mendapat nilai rupiah yang melemah, kemudian inflasi yang juga relatif meningkat kan. Tapi kita belum tahu nih ke depannya bagaimana koordinasi antara Bank Indonesia dengan pemerintah ini. Semacam itu. Nah kalau secara lebih fokus lagi dalam 2 tahun terakhir yang terkait dengan SRBI, yang biru tadi ya sama datanya dengan atas tadi, tapi saya bandingkan dengan total operasi moneter, kan tetap saja mayoritas operasi moneter Bank Indonesia itu adalah dengan sekuritas rupiah Bank Indonesia. Dan nampaknya di setahun terakhir, di setengah tahun terakhir itu datar, sempat diturunkan di paruh pertama 2025 ya. Saya ulangi, kalau dia turunkan, angka ini turun, berarti Bank Indonesia mengurangi absorsifnya, mengurangi menyedotnya. Kalau secara flow arus berarti mengguyur, meskipun ya jumlahnya gede itu masih. Nah kalau kita lihat yang orange itu lebih tajam turunnya operasi moneter, artinya selain pakai SRBI, Bank Indonesia pakai beberapa instrumen lain yang dicontohkan tadi di atas, itu juga mencoba mengurangi absorpsinya. Kalau mengurangi di kurun waktu tertentu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau seminggu, itu berarti dia injeksi. Nah, seperti itu. Tapi tentu yang seperti ini secara teoritis ada risikonya. Risikonya kepada inflasi dan kepada stabilitas nilai rupiah. Dan jangan lupa stabilitas harga surat utang negara, karena instrumen yang dipakai implisit dari ini adalah surat utang negara. Nah, ini sangat teknis ya, tapi nanti kita bisa pelan-pelan di beberapa sesi assessment kita ulas, dan terutama saya akan mendatangkan yang lebih ahli dari saya untuk instrumen detailnya ini ya. Ya begitu, dan yang lain lagi kita dapat info juga. Tadi kan dari semua operasi moneter tadi yang dipakai Bank Indonesia, terutama adalah surat berharga negara ya. Nah Bank Indonesia ini tercatat memiliki surat berharga negara makin besar. Kalau bahasa ngepopnya ya berarti Bank Indonesia yang ngutangi banyak ke pemerintah, paling banyak. Lebih banyak dari asing, lebih banyak seluruh bank daripada seluruh bank dikumpulin ya. Kemarin ada media ya narasi kan, yang masih lebih banyak non-bank. Iya kalau non-banknya di total termasuk asing, termasuk pensiun dan sebagainya. Bank saja, bank dengan Bank Indonesia itu ya sebenarnya hampir sama, itu fluktuasi aja, selisih 48 dengan 52%. Nah khusus Bank Indonesia itu 25% ya, 24,99% per Desember 2025. Tapi ini jangan lupa, ini khusus surat berharga negara rupiah, yang falas tidak diikutkan. Dan yang diperdagangkan, ada beberapa jenis surat berharga negara terkait dulu BLBI dan sebagainya, itu masih ya, tidak diperdagangkan, tapi tidak besar ya, mungkin sekitar 90 sampai 100 triliun ya. Nah ini nilainya 1.640 triliun, jadi Bank Indonesia pegang surat berharga negara senilai
1.640,58 triliun. 1.640 triliun. Berarti ngutangnya pemerintah sebesar itu ya. Dan itu dari sisi total SBN rupiah itu seperempatnya. Nah, kalau itu dimulai sejak 2020 ya, presentasi besar itu wajar ya, karena pada waktu kebutuhan pemerintah tinggi, dunia juga pada umumnya likuiditasnya masing-masing negara butuh ekspansif, ya mau nggak mau Bank Indonesia yang disuruh beli. Ini kalau tanda petik ya semacam mencetak uang sebenarnya kan. Nah, kalau ada pemirsa ini cetak uang, ya ini sudah dilakukan. Caranya antara lain dengan ini. Nah, ternyata habis 2020 dia terus meningkat sampai 2022. Hanya menurun di 23, naik lagi 24 dan 25 ini. Jadi posisi 2025 Desember, ini 31 Desember, itu adalah posisi kepemilikan SBN terbanyak dari Bank Indonesia. Nah, kalau secara presentasi memang 2022 lebih tinggi, tapi secara nominal ini paling tinggi. Dan ini ya ada artinya ya, nanti kita lihat. Nah, ada informasi lain juga terkait keuangan Bank Indonesia dalam hal operasi moneter ini. Bank Indonesia itu punya utang luar negeri yang besar jadinya. Kalau dilihat gambar ini, kenaikan pesat itu 2021 ya, terus naik terus. Kalau 2021 naiknya tuh karena kita dipaksa, tanda petik ya, oleh IMF untuk berutang. Jadi taruh duit di Bank Indonesia, di neracanya IMF tercatat kita ngutang, tapi sebetulnya belum dipakai nih. Jadi di sini utang, di sini duit kan, di Bank Indonesia ada duit masuk sekitar 6,2 miliar kalau saya tidak salah, Agustus 2021 di IMF dicatat utang, tapi ini belum dipakai. Kalau ini dipakai ya berarti mulai krisis kita. Ada beberapa negara yang kan semua dijatah itu, yang sudah pakai itu berarti udah rawan. Nah, tetapi di tahun 2023 kemudian 24 itu karena SRBI tadi, tapi khusus SRBI-nya rupiah, ada juga sekuritas valuta asing Bank Indonesia, tapi porsinya kecil. Yang SRBI yang dimiliki oleh asing ya, bukan oleh bank-bank di Indonesia, itu dianggap utang luar negeri catatannya, karena kan pihak pemiliknya utang luar negeri, makanya melompat. Nah, berita baiknya nih, data baru sampai Oktober ya, belum ada data Desembernya. Itu si utang luar negeri ini turun menjadi 22.717 triliun. Nah, tadi ini mengkonfirmasi data di atas tadi. Jadi SRBI yang tadi menurun, salah satu kontributornya adalah dari asing yang ketika dilunasi dia tidak beli lagi SRBI. Itu ya kurang lebih. Nah, apakah itu baik atau buruk? Ya, ini nggak bisa dilihat satu persatu data ini. Saya hanya ingin menggambarkan kepada pemirsa di asesmen ini. Ini contoh saja kompleksitas pertimbangan-pertimbangan Bank Indonesia tentang mengelola moneter ya. Tujuannya sederhana, inflasi dan nilai kurs, tapi instrumennya banyak dan masing-masing terhubung. Terhubungnya ini baru saya jelaskan yang sifatnya secara langsung pada instrumen di dalam negeri, tapi sebetulnya implisit kan pelaku-pelaku asingnya ikut seperti di SRBI ini. Begitu juga jangan lupa di IRIT itu kan berkaitan dengan yield di pasar uang, pasar saham dan pasar utang di pasar modal, maka itu juga ada hubungannya. Maka mudah-mudahan pemirsa yang biasa mengikuti kanal saya ini tidak mudah lah ya sekedar berdasarkan berita, pernyataan, mau pejabat BI, mau pejabat pemerintah. Ini lebih kompleks dan situasinya ya so far sejauh ini sih stabil. Tapi kalau ada gebrakan-gebrakan yang tidak sesuai dengan kapasitas dan kerangka kebijakan Bank Indonesia ini, kita rawan. Jadi soal pelemahan rupiah itu Bank Indonesia ya bolehlah saya apresiasi, pasti berusaha sudah. Tapi kalau ada beberapa tindakan yang sifatnya radikal dan yang penting lagi ada goncangan di eksternal, karena itu penting banget pengaruhnya, ya kita mulai bertanya-tanya kapasitas Bank Indonesia ini apa belakangan ini tidak berkurang untuk itu. Maka saya tutup ya. Jadi saya tadi sudah katakan operasi moneter ini selama 2 dekade ini lebih bersifat absorpsi atas likuiditas. Alasan utamanya menjaga tingkat inflasi. Mungkin ini juga rahasianya inflasi kita relatif terkendali. Nah, arah itu menjadi tampak kelebihan selama 4 tahun, terutama pada 2024.
Nah, 2025 terutama per setengah tahun terakhir ini sudah mulai dilonggarin ya. Jadi absorpsinya dikurangi, maka secara aktual jadi injeksi meskipun masih absorsif. Tapi kita lihat ini tentu perlu kajian ya. Tapi saya boleh dong punya hipotesa. Ini juga salah satu yang mendorong inflasi lebih tinggi dari biasanya dan nilai tukar rupiah lebih lemah dari biasanya. Saya ingin melakukan penilaian kebijakan moneter Bank Indonesia ini benar-benar memang lebih menekankan pada faktor stabilitas. Memang jadi kurang mendorong pada pertumbuhan ekonomi. Nah, termasuk penciptaan lapangan kerja. Tetapi kalau dia dipaksa tiba-tiba untuk fungsi mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, bagaimana dengan stabilitas itu bisa nggak sebagus itu lagi? Nah, pada saat ketidakpastian meningkat di global maupun di lokal beberapa bulan terakhir ini, ruang fiskal yang sempit, lalu kebijakan moneter ini juga sulit, maka saya sekali lagi hanya sekedar warning. Saya bukan dukun dan berharap yang tidak buruk yang terjadi. Tapi uraian ini ingin menekankan bahwa sebetulnya kekuatan Bank Indonesia saat ini tidak sekuat biasanya lagi. Jadi kalau didorong-dorong malah meningkatkan kerentanan.